Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Pada kesempatan di pagi hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali di kajian kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita sudah masuk di hadis ke-265. Bersama saya sudah hadir Ustadz kita, itu materi kita, yaitu Ustadz Syarul Fatwa LC Hafidhahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah ada dua sesi, yang yaitu sesi pertama itu sesi materi. Insyaallah akan menyampaikan materi Ustadz, kemudian di sesi kedua yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kita, dengan Ustadz di 0811-900-7912 untuk layanan telepon, kemudian di 0811-900-7913 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Langsung saya kepada sesi materi kepada Ustadz, faltafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersua dalam majelis ilmu yang mulia, majelis hadis yang kita membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Alhamdulillah bahwa kajian kita dengan membaca hadis-hadis Rasul SAW, ini kita mengharapkan syafaat dari beliau dan juga kita mengharapkan agar kita semakin dekat kepada Rasul SAW. Seorang apabila dia dekat dengan hadis-hadis Nabi, maka jalan kehidupannya akan terbimbing, akan terarahkan dengan wahyu yang berupa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apabila seorang jarang mengkaji hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjauh, maka bisa dipastikan penyimpangannya akan semakin dekat. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, tatkala kita mendapatkan hidayah, maka jagalah hidayah tersebut. Siramilah dengan ayat-ayat Quran. Siramilah ayat hidayah kita dengan hadis-hadis Rasul SAW. Sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasul, bukan semakin jauh. Karena kita tidak belajar dan tidak mau mempelajari hadis-hadis Rasul SAW. Saudaraku, kita sudah sampai hadis nomor 265. Yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad ini. Kita kaji sekarang hadis nomor 265 yang berbicara tentang adab-adab ketika bercanda dan bersenda gurau. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Laitsu qala haddatsani Ibnu Ajlan an abihi an Sa'idin an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah innaka tudaibuna qala inni la aqulu illa haqqa. Dari sahabat Abu Hurairah
Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tuda'ibuna, sungguh engkau bersenda gurau kepada kami. Qala, maka Rasulullah menjawab, inni la aqulu illa haqqa. Sungguh ketika aku bersenda gurau, aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Sungguh ketika aku bersenda gurau, aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, ya, dan hadisnya sahih disahihkan oleh Syekh Albani diantaranya dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahihah. Rasulullah SAW manusia yang sempurna, manusia yang telah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Beliau ketika bersenda gurau, bercanda kepada para sahabatnya, beliau tidak mengatakan kecuali kebenaran. Sehingga apa yang beliau candai adalah memang benar. Ya, hanya saja kadang-kadang seorang tidak sampai memikirkan hal itu. Jadi apa yang Rasulullah senda guraui adalah suatu hal yang memang benar, bukan berita bohong atau cerita bohong. Maka dari hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, senda guraunya Nabi SAW bersama para sahabatnya. Dan hal itu sama sekali tidak mengurangi muru'ah. Apa muru'ah? Kehormatan posisi beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Bahkan hal itu bisa menarik perhatian orang lain. Ketika kita sebagai tokoh kemudian kita bersenda gurau yang memang tidak lain senda gurau kita adalah kebenaran, ini menjadi wasilah seorang mendekat, seorang bisa mengikuti ya dakwah yang disampaikan. Nabi bersenda gurau dengan para sahabatnya. Akan tetapi senda guraunya Nabi tidak berlebihan. Tidak berlebihan dari sisi apa? Satu, materi isinya, kontennya. Bahwa materi isi senda gurau Rasul itu kecuali semuanya kebenaran, tidak ada kebohongan. Ya, kalau di zaman kita sekarang orang ketika senda gurau ingin membuat teman-teman di satu majelisnya tertawa, maka di apa? Ceritakan hal-hal yang dusta, yang bukan kenyataan. Nabi tidak melakukan itu. Jadi materi konten yang diangkat oleh Rasul ketika senda gurau adalah sesuatu yang benar. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya. Bukan sesuatu yang dusta. Tidak berlebihannya Nabi ketika senda gurau, yaitu tidak berlebihan dari sisi banyaknya. Nabi tidak memperbanyak tiap hari canda senda gurau, tidak ada waktu seriusnya, tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sudah kita baca, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dohiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andaikan kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Artinya Nabi tidak berlebihan dalam bersenda gurau dari sisi materinya, yang beliau sampaikan pasti kebenaran bukan kedustaan. Yang kedua dari sisi jumlahnya, beliau tidak sering ya terus-terusan bercanda, tidak ada waktu serius. Karena bagaimanapun juga tertawa itu semakin banyak akan membuat hati kita keras. Semakin banyak akan membuat hati kita mati. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, penjagaan kepada Nabi Muhammad SAW dari ketergelinciran ketika berucap dan berbuat. Jadi Rasul SAW dijaga oleh Allah dari ketergelinciran, kesalahan ketika berkata dan berbuat. Bagaimana Rasul sedang senda gurau, namanya senda gurau dalam kehidupan dengan teman-teman. Tapi ketika senda gurau pun Allah menjaga Rasul. La aqulu illa haqqan, kata Rasul. Aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Artinya ucapan yang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah SAW semuanya kebenaran. Sampai ketika kondisi kita sedang rileks, sedang santai, sedang senda gurau.
Apa yang dikatakan oleh Nabi, kebenaran. Ini berarti Rasulullah SAW dijaga dari ketergelinciran, baik itu ucapan atau perbuatan. Nah, ini berbeda jauh dengan keadaan kita. Kita banyak sekali tergelincir. Dari ucapan kita yang tidak berdasarkan dalil. Dari ucapan kita yang hanya berdasarkan emosi. Berdasarkan hanya hawa nafsu. Dari perbuatan tingkah pola kita. Yang kita jarang sekali berusaha untuk berpikir perbuatan saya ini sudah sesuai benar tuntunan Islam atau tidak. Tapi kita berbuatnya hanya mengikuti hawa nafsu. Hanya menuruti perkiraan-perkiraan kita. Tanpa mau bertanya kepada yang ahli, tanpa mau merujuk pada Quran dan hadis. Sehingga kita banyak terjatuh dalam kesalahan dalam hal perbuatan. Baik itu dalam muamalah, ya, hubungan manusia dengan manusia. Baik itu dalam ibadah dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW, beliau dijaga dari ketergelinciran. Baik itu ucapan maupun perbuatannya. Hadis 266. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Sadaqatu qala akhbarana Mu'tamirun an Habib bin Abi Muhammad an Bakr bin Abdullah qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittih fa idza kanatil haqa'iqu kanu humur rijal. Dari perawi Habib bin Abi Muhammad dari Bakar bin Abdullah, dia berkata, adalah para sahabat Nabi, mereka saling lempar-melempar dengan kulit semangka. Apabila dalam perkara yang benar, perkara yang serius, kanu humur rijal, maka mereka menjadi orang yang laki-laki sejati. Hadis ini hadis yang sahih. Bagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Shahihah, menceritakan bahwa sahabat Nabi mereka juga bersenda gurau, bercanda, saling melempar kulit semangka, bukan saling melempar semangkanya. Kalau saling melempar semangka itu besar, berat ya, melukai orang. Tapi saling melempar apa? Kulit semangka. Kalau melempar semangkanya ini pemborosan, menyia-nyiakan barang, menyia-nyiakan harta, tidak boleh. Tapi yang dilakukan oleh para sahabat adalah mereka bercanda, bersenda gurau dengan saling melempar kulit semangka. Tapi para sahabat ketika dalam perkara yang haqa'iq, perkara yang sesungguhnya butuh keseriusan, perkara yang memang serius, kanu humur rijal, mereka orang-orang yang laki-laki sejati. Tidak ada cengangas-cengenges, ya, tidak ada tertawa ketika memang dalam perkara yang serius. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita bahwa para sahabat mereka saling bersenda gurau. Dan hal itu dibolehkan dalam Islam. Selama dengan catatan tadi tidak berlebihan dalam hal konten materi senda guraunya, juga tidak banyak. Tidak banyak dan tidak sering. Lantas kalau dijadikan profesi bagaimana lagi? Profesi harus syuting sehari, canda melawak terus, ya tidak boleh. Karena hati itu harus hidup dengan ilmu. Hati itu harus hidup dengan keyakinan yang benar, bukan dengan senda gurau. Yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya bercanda dengan saling melempar kulit semangka. Ya, karena kulit semangka sudah tidak dimakan. Atau bisa dikiaskan dengan kulit yang lain. Kulit kacang, ya. Kulit apa lagi? Boleh. Karena kalau kita dengan melempar kulit, saling melempar kulit, ini bukan termasuk membuang-buang makanan. Rasulullah SAW, beliau melarang kita membuang-buang makanan. Bahkan kalau ada makanan yang terjatuh saja, kita disuruh mengambil. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza waliyakulha wala yada'ha lisyaitan. Apabila salah seorang di antara kalian suapan nasinya itu jatuh, maka hendaklah dia ambil, bersihkan kotorannya, falyakul minha. Kemudian hendaklah dia makan.
Ya. Jangan dibiarkan makanan yang jatuh itu untuk setan. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh buang-buang makanan. Yang jatuh saja suruh ngambil, bersihin kotorannya, kemudian makan. Maka tidak mungkin kita katakan para sahabat saling melempar semangka, enggak. Tapi saling melempar kulitnya. Kulit semangka, bukan semangkanya. Karena bagaimanapun semangka itu adalah makanan yang tidak boleh disia-siakan. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, hendaklah kita bisa membedakan situasi yang serius dan situasi yang tidak serius, rileks, santai. Para sahabat, bila menimpa pada mereka perkara yang memang penting, kanu rijal, mereka itu jadi laki-laki sejati. Yang memang butuh keseriusan. Menetapkan misalkan strategi jihad, bagaimana besok kita bertempur melawan orang-orang kafir, maka kanu rijal, mereka jadi laki-laki yang langsung serius. Ini peta kekuatan kita, ini peta kekuatan musuh. Ya, serius. Karena setiap likulli maqamin maqal. Setiap situasi dan keadaan ada makolnya. Ucapan yang sesuai yang harus kita sampaikan. Dalam situasi kita memberi semangat kepada orang, jangan cengenges, ketawa-ketawa. Karena ini butuhnya apa? Semangat, serius. Ya. Ketika menuntut ilmu, agar orang paham dengan pelajaran, serius, tidak tertawa. Tapi dalam makom-makom, ya keadaan-keadaan dan kondisi yang memang sedang rileks, santai, tidak ada masalah. Mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menyenangkan hati orang, ya bercanda, bersenda gurau, boleh. Nah, ini para sahabat, mereka bercanda dengan saling melempar kulit semangka. Tapi ketika dalam perkara yang haqa'iq, perkara yang serius, penting, kanu rijal. Mereka menjadi laki-laki sejati, menyelesaikan permasalahan dengan baik. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka bersenda gurau, diantaranya dengan saling melempar kulit semangka. Hadis 267, derajat hadisnya adalah lemah, kita lewati. Masuk sekarang hadis 268. Kita akan kaji bagaimana contoh senda guraunya Rasulullah SAW. Haddatsana Muhammad bin Sabbah, haddatsana Khalidun huwa bin Abdullah, an Humaydin at-Tawil an Anas bin Malik qala, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu faqala ana hamiluka ala waladi naqah. Qala ya Rasulullah wa ma asna'u bi waladi naqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibila illa nuq. Hadis 268, hadisnya sahih. Dari Anas bin Malik, dia berkata, ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dibawakan seekor unta. Artinya dia minta untuk dibawakan seekor unta agar bisa naik. Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, aku akan membawakanmu anaknya unta. Jadi orang ini minta dibawakan seekor unta, maka malah Nabi bilang saya bawakan anaknya unta, bukan ontanya, anaknya unta. Maka laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladi naqah. Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Saya minta unta malah dibawain anaknya unta. Saya bisa melakukan apa? Apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukankah setiap unta itu dilahirkan dari ibunya, dari unta betina? Bukankah setiap unta itu juga anak yang dilahirkan dari induknya, yaitu ibunya? Ini adalah bentuk bagaimana canda sanda guraunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang yang minta dibawakan unta, Nabi malah mengatakan, aku akan bawakan kepadamu anak unta. Laki-laki ini dia nggak berpikir bahwa setiap unta itu
dia merupakan anak yang dilahirkan oleh induknya, betul kan? Apapun binatang, onta, kambing, sapi yang lahir ke dunia ini, dia statusnya anak dari induknya. Dengan perjalanan waktu ya sapi berarti ada yang besar. Umurnya semakin tua, kambing pun semakin tua. Tapi dia statusnya semuanya anak. Nah laki-laki ini nggak berpikir sampai sana. Sampai dia akhirnya mengatakan, apa yang bisa saya lakukan kalau kamu mendatangkan hanya anaknya onta. Anak onta nggak bisa ditunggangi, tidak bisa dinaiki. Maka Rasulullah ya dengan bijaknya, dengan senda guraunya dia mengatakan, bukankah setiap onta itu adalah anak dari induknya. Dari anak-anak dari induknya. Benar, apa yang dikatakan oleh Rasul adalah benar. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama bolehnya bersenda gurau dan bercanda. Itu dilakukan oleh Rasul SAW. Namun tadi ada dua catatan bahwa beliau tidak berlebihan dari sisi kontennya, apa yang dikatakan oleh Nabi selalu benar. Yang kedua dari sisi jumlah banyaknya, apa yang dikatakan oleh Nabi ya, beliau tidak sering untuk bercanda, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa Nabi SAW kadang-kadang bercanda, bersenda gurau, kadang-kadang saja sesuai dengan orang yang diajak bicara dan sesuai keadaannya. Ya, ketika ada laki-laki datang, wahai Rasulullah datangkan padaku seekor onta, Nabi bilang aku akan bawakan anaknya onta. Ini kan dia Nabi SAW melihat keadaannya memang sedang santai, rileks, sampai orang ini tidak mengira. Apa yang bisa saya lakukan wahai Rasul dengan anak onta? Saya kan mau naikin onta malah dikasih anak onta. Dia nggak mengira, tidak berpikir lebih jauh bahwa setiap onta itu pasti dia statusnya anak dari induknya, ya. Maka Rasulullah SAW, beliau kadang-kadang bersenda gurau, bercanda, tapi disesuaikan dengan kondisi dan disesuaikan dengan orang yang diajak bersenda gurau. Ada tipe-tipe manusia, dia nggak bisa diajak bercanda. Bawaannya serius terus. Ya. Nah orang-orang semacam ini harus disikapi dengan hati-hati. Karena kalau kita bercanda, disangkanya kita meremehkan, melecehkan dia. Nah ini hati-hati. Tapi Nabi melihat orang ini orang yang bisa diajak bercanda, maka Nabi pun bersenda gurau kepadanya. Ini sebagai bekal bagi kita semua, kaum muslimin dimiliki Allah SWT, dalam beberapa kesempatan dan kondisi, Anda harus lihat lawan bicara kita siapa. Kalau lawan bicara kita, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya misalkan suatu saat kita diundang ke rumah pejabat atau bahkan ke istana presiden, itu dalam kesempatan itu jangan cengar-cengir, jangan bercanda, ya apalagi dalam momennya misalkan momen yang serius, ya. Maka harus diperhatikan siapa lawan bicara kita. Atau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, yang sepuh, yang dia memang orangnya serius, ya tidak suka untuk diajak bercanda, maka jaga keadaan seperti itu. Jangan kita berlebihan sehingga membuat ya, dia tersakiti karena dianggap dilecehkan, karena padahal itu kita niatnya bercanda. Maka perhatikan hal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau memperhatikan siapa orang yang diajak bicara olehnya. Baik, sekarang kami akan sebutkan beberapa bentuk lain dari candanya Nabi SAW. Kalau tadi tentang anak unta, bahwa Nabi mengatakan ketika ada seorang laki-laki meminta onta, tapi Nabi bilang, saya akan bawakan anaknya onta saja, nggak usah ontanya. Ya, karena ketika ditanya, apa yang saya perbuat dengan onta? Nabi mengatakan, bukankah setiap onta itu adalah anak dari induknya. Ya. Ini adalah kebenaran, bagaimana kebenaran Rasul ketika senda gurau. Contoh kedua. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma dzakarat zawjaha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laha alladhi fi ainihi bayad faqalat la ya Rasulullah laysa fi ainihi bayad faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in illa wa fi ainihi bayad. Ada seorang wanita datang menemui Nabi SAW menceritakan perihal tentang suaminya.
Maka Nabi berkata kepada wanita itu, suamimu itu yang di matanya itu ada putih-putih itu ya? Maka wanita tersebut menjawab, wahai Rasulullah, di matanya suamiku itu nggak ada putih-putih. Faqala Nabi, maka Nabi akhirnya berkata, ma min imri'in, tidak ada seorang pun kecuali di matanya ada putih-putihnya. Maksudnya apa? Ya ini mata kita kan ada putihnya nih, bola mata itu ada putih ada hitam. Benar nggak ucapan Nabi? Tidak ada seorang pun kecuali di matanya itu ada putihnya. Maksudnya di bola mata itu ada putih ada hitam. Ya. Orang ini nggak mengira, wanita ini tidak menyangka ketika Rasul mengatakan suamimu itu yang di matanya ada putihnya ya. Enggak wahai Rasul, suami saya matanya nggak ada putihnya. Maka Nabi meluruskan tidak ada seorang pun kecuali di matanya itu ada putihnya. Dan itu benar. Itu benar. Hanya saja kadang-kadang seorang tidak langsung menangkap ke hal itu. Ya. Contoh kedua. Ketika lamma qalat lahu ajuzun yauman ud'ullaha li an yudkhilani al-jannata. Ketika ada seorang wanita datang menemui Nabi suatu hari, dia berdoa. Dan wanita ini usianya sudah sepuh, sudah tua. Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar aku bisa masuk surga. Agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Sungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh wanita yang tua. Jadi ada wanita tua minta doa kepada Rasul, wahai Rasulullah doakan aku. Agar apa? Agar Allah memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah dengan bercanda beliau mengatakan, surga itu tidak dimasuki oleh wanita tua. Fabakat, maka wanita itu nangis. Surga tidak dimasuki oleh orang yang tua, ya Allah, nangis dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara uruban atraba. Maka melihat wanita ini nangis, sedih, bagaimana mungkin ya minta didoakan untuk masuk surga, maka kata Nabi, wanita tua itu nggak bisa masuk surga. Nabi kemudian menyitir, menukil ayat, sungguhnya kami akan menghidupkan mereka ya dan menjadikan mereka para wanita nanti di surga abkaron, gadis-gadis. Jadi wanita-wanita nanti di surga ketika meninggal ya dalam keadaan tua, tapi nanti di surga dibangkitkan dalam keadaan masih muda-muda, abkaron, gadis-gadis. Uruban atroba, yang mereka menarik hati dan usianya sebaya. Ya, jadi kita akan dibangkitkan di surga dalam usia terbaik kita. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidaklah mengatakan kecuali kebenaran. Surga itu nggak dimasuki oleh orang tua. Maksudnya nanti saat di surga kalian akan jadi muda lagi. Ya, bukan berarti menghalangi wanita tua ini untuk masuk surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini beberapa bentuk contoh bagaimana Rasulullah SAW bersenda gurau. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW memang demikian. Hanya saja Nabi membuat ya ucapan-ucapan, jawaban-jawaban yang kadang-kadang tidak bisa ditangkap oleh orang yang diajak bicara. Doakan aku agar masuk surga. Orang tua mah gak bisa masuk surga. Nenek-nenek gak bisa masuk surga gitu ya. Maksudnya apa? Nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Yang ada apa? Wanita-wanita sebaya yang menarik hati, yang gadis-gadis pemudi yang dalam usia terbaiknya itu. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Sehingga saudaraku yang dimuliakan Allah, senda gurau dalam Islam dibolehkan. Tapi harus diperhatikan dua syarat. Yang pertama adalah konten materi senda gurau kita tidak berlebihan. Ya, ini mengingatkan saudara-saudara kami para YouTuber yang mereka kadang-kadang melakukan konten buat YouTube-nya tapi berlebihan. Ya. Tujuannya untuk bercanda, tujuannya bersenda gurau, bahkan ngeprank, ya. Ini tidak boleh seperti ini. Bagaimana ingin membuat orang tertawa tapi dikasih misalkan apa? Paket sembako isinya sampah. Ya nggak boleh ini. Ini penghinaan besar-besaran. Bagaimana ketika akan membuat konten
membuat orang ingin tertawa tapi dengan melecehkan agama. Tidak boleh. Kita harus perhatikan materi kita apa. Nabi mengatakan inilah aqulu illa haqqa. Aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Yang kedua syaratnya ketika bercanda itu tidak sering. Tidak terus menerus. Maka jangan dijadikan profesi. YouTuber ingin membuat subscribe-nya banyak. Dijadikan profesi untuk orang itu bercanda terus. Ya tidak. Atau seorang pelawak. Yang dia harus syuting sehari 3 kali tertawa terus. Tidak. Karena kita hidup di dunia ini bukan untuk hanya bersenda gurau. Hidup di dunia itu dengan tujuan jelas. Masuk surga. Tidak dengan senda gurau. Maka patokan bolehnya senda gurau dan bercanda adalah sederhana. Sekali-kali sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Dan isi senda gurau kita tidak ada lain kecuali kebenaran. Maka Rasulullah mengancam wailul. Celakalah bagi orang yang menceritakan sesuatu tapi dia dusta agar orang lain tertawa. Naam, Allah alam. Ini yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini tentang senda guraunya Rasulullah SAW dan adab-adab ketika bercanda. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk kaum muslimin yang ingin berinteraktif. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiqh atas penjelasan-penjelasan dari materinya. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan masuk di sesi kedua yaitu sesi interaktif. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi di 0811-900-7912 untuk pertanyaan telepon, kemudian di 0811-900-7913 untuk layanan pesan singkat ataupun WhatsApp. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua yaitu sesi interaktif. Sekali lagi kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan Ustaz langsung di 0811-900-7912 untuk layanan telepon ataupun bisa di 0811-900-7913 untuk layanan pesan singkat atau WhatsApp. Baik Ustaz, sambil menunggu telepon masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukum bercanda mengaget-ngagetkan teman dengan pocong-pocongan atau kuntilanak yang seram? Dari Ibnu Kamil di Telaga Sakinah. Baik, saudaraku yang dengan Allah SWT, memang ini akhir-akhir ini nampak ramai ya, apa yang disebut dengan istilah ngeprank dan lain-lain. Salah satu bentuk konten materi ngeprank kepada orang lain adalah mengagetkan dengan penampakan seperti pocong atau kuntilanak yang memang itu padahal dibuat-buat. Dia sengaja beli kostum pocong-pocongan, beli kostum kuntilanak untuk menakut-takuti orang, ya, bersembunyi di balik pohon di malam hari. Kemudian ketika ada orang lewat, ditampakkan dia keluar sehingga membuat orang kaget dan takut. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang jelas-jelas tidak boleh dalam Islam. Kenapa tidak boleh? Karena membuat orang takut itu dilarang dalam agama kita. Rasulullah SAW mengatakan la yahillu li ahadin an yurawwi'a akhah. Tidak halal kata Nabi bagi seorang untuk menakut-nakuti saudaranya. Ya, menakut-nakuti saudaranya dengan pedang, dengan pisau atau dengan yang lain, bentuk-bentuk hal-hal yang menakut-nakuti, maka ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Apalagi dari peristiwa ini, ngeprank dengan pocong kuntilanak akan membuat seorang terluka. Dia lari, ya larinya tidak terkontrol, jatuh, terluka, atau bahkan ada yang kecebur sungai dan sebagainya. Ini adalah jelas perbuatan yang tidak boleh. Dengan demikian, para YouTuber kalau ingin membuat konten, perhatikan materi yang akan kita buat apa. Halal tidak secara kacamata agama. Kalau secara kacamata agama tidak dibolehkan, maka jangan kita lakukan sekalipun akan banyak yang mendukung, memberikan subscribe dan lain-lain. Ini tidak boleh. Karena agama inilah yang harus kita jadikan patokan. Kalau kita tidak mau berhukum dengan hukum agama, dengan hukum apa kita ingin menjalani kehidupan di dunia ini?
Karena agama ini harus kita pegang, harus kita ikuti aturannya, yaitu yang tertuang dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas pencerahannya. Kita terima telepon terlebih dulu, sepertinya sudah ada yang masuk. Silakan. Sudah terhubung, silakan Bapak. Masya Allah, terputus qadarullah ya. Baik, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ustaz, dari pemirsa di Kendari, dari Pak Harjo. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apa kaidah membaca zikir pagi petang? Apakah harus dibaca semua? Ataukah dibaca sebagian saja? Atau berdasarkan hafalan atau berdasarkan faidah yang diinginkan? Jazakallah ya Ustaz. baik saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bahwa zikir yang kita baca baik setelah sholat atau berhubungan dengan waktu zikir pagi sore, amalan ini adalah termasuk amalan yang dianjurkan, amalan sunnah. Ketika kita berzikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukanlah zikir-zikir sore pagi tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Zikir pagi sore lafaz-lafaznya sangat banyak, ya, sangat panjang. Maka kita pilih zikir-zikir yang memang ya diajarkan oleh Nabi ini untuk kita baca sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak harus selesai tuntas ya. Namun apabila kita banyak menghafal doa-doa tersebut, maka ini akan menjadi kebaikan, mendulang pahala dan menjadi benteng kita dalam hari itu. Ya, benteng kita di hari itu. Zikir pagi kita baca misalkan ya sampai beberapa lafaz doa begitu. Kemudian zikir sore pun demikian. Ini bisa menjadi benteng kita dan menjadi kebaikan bagi seorang muslim dengan mendapatkan pahalanya. Bagaimana kalau saya hanya hafal sebagian lafaz saja? Para ulama mengatakan ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa didapati semuanya, maka sebagiannya jangan ditinggalkan. Artinya, kalau kita tidak bisa menghafal semua zikir-zikir sore, maka yang sedikit yang kita hafal itu jangan ditinggalkan. Baca. Walaupun saya cuma hafalnya misalkan 3 doa saja. Tidak ada masalah, baca. Karena kalaupun kita lupa untuk zikir pagi dan sore, kita tidak dosa kan gitu kan. Nah, ini amalan sunnah. Ini amalan sunnah. Apalagi kalau Anda mampu bisa baca zikir sore cuma seberapa lafaz, tentu ini lebih baik daripada yang tidak baca sama sekali. Yang tidak baca sama sekali zikir pagi sore saja, dia dosa nggak? Kena dosa nggak? Tidak. Ini amalan sunnah, kecuali itu amalan wajib. Amalan sunnah. Yang tidak baca zikir pagi sore saja, dia tidak dosa. Apalagi kita bisa baca zikir pagi sore cuma 1-2 doa saja. Tentu Anda lebih baik daripada yang tidak sama sekali zikir. Sehingga Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya kita lafalkan, kita hafalkan lafaz-lafaz zikir pagi sore ini sesuai kemampuan kita. Ya, kemudian kita baca sesuai kemampuan kita. Bila hanya dapatnya misalkan hanya beberapa doa karena waktunya mepet, kita lupa, kerja sibuk, tiba-tiba sudah mau habis waktu duha. Zikir pagi itu kan batasnya selesai dengan selesainya waktu duha. Dapatnya cuma 3 doa, ya tidak ada masalah. Tidak harus sampai selesai. Atau zikir sore. Karena lupa main sama anak, tiba-tiba mau maghrib. Oh iya, belum zikir sore. Bacalah 1-2 doa. Hal itu tidaklah mengapa dan kita menjadikan zikir ini sebagai kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak terlupakan atau terlewatkan. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita terima penelpon yang sudah masuk, sepertinya sudah ada. Sudah terhubung, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Pak? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ya Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaannya. Sepertinya terputus qadarullah ya.
Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz yang masuk di pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum dari hamba Allah di Cikarang. Adakah riwayat sahabat Nabi bernama Nuaiman yang sering bercanda dan membuat tertawa Rasulullah SAW? Jazakallah khair. Baik, Allah alam, sahabat Nabi yang bernama Nuaiman, yang beliau memang pertanyaan ini sebelumnya sudah sampai juga kepada kami. Seorang sahabat Nuaiman yang selalu membuat Rasulullah SAW tertawa. Ini ditanyakan dan saya belum mengkaji riwayat ini. Insya Allah dalam waktu beberapa pekan ke depan ya kita bisa menjawab pertanyaan ini. Nah. Baik, jazakallah Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Ustaz, sebagai ikhtiar hijrah kami perlahan meninggalkan teman dan keluarga yang masih jahil, seperti mulai menolak apabila diajak nongkrong ketemuan, sehingga lambat laun silaturahmi itu terputus. Apakah ini dibenarkan atau salah? Bagaimana cara yang tepat untuk hijrah dari orang yang masih jahil? Di satu sisi kami tidak mau dianggap so suci, tapi kami khawatir mudahnya bisikan setan hadir apabila bertemu dengan orang seperti itu. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita sudah hijrah, terkadang masih ada teman-teman kita yang mengajak kita untuk nongkrong, untuk bertemu. Maka kita tidak menolak serta-merta begitu saja. Ya, kalau dia mengajak untuk ketemuan nongkrong, kita alihkan nongkrongnya itu sekarang ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Misalkan, yuk nongkrong lagi, yuk. Kamu kan udah lama nggak ketemu nih kita. Ayo nongkrong, ya nggak apa-apa kita nongkrong. Tapi tempatnya di sini ya, masjidnya. Catat ya alamatnya. Nah, ketemuannya kita di sini, Masjid Baitul Ma'mur. Ini ada kajiannya. Nah itu nanti kita ketemu di sana. Ini habis dengerin kajian kan kita bisa ngobrol-ngobrol tuh sedikit di masjid. Ya, seperti itu. Jadi kita alihkan pertemuan nongkrongnya di tempat yang lebih baik. Kalau tidak bisa seperti itu, ajak dia ketemuannya di rumah kita. Kita undang dia di rumah. Ya, di rumah yang namanya di rumah. Kalau di rumah kan terbebas dari, karena rumah kita sekarang alhamdulillah kita sudah hijrah, terbebas dari musik, terbebas dari ya lihat pemandangan-pemandangan yang tidak baik, karena kan di rumah. Jadi Anda jangan mengalihkan atau menolak mentah-mentah begitu saja, tapi kita memakai siasat, siasat yang dibolehkan. Nongkrong tapi di majelis ilmu, nongkrong sambil kajian, nongkrong di rumah kita. Ya namanya rumah terbatas, insya Allah lebih baik, lebih aman daripada ketemuan nongkrongnya di mall dan seterusnya. Jadi kita jangan menghindar dari pergaulan dengan orang-orang jahil, orang-orang yang belum mendapat hidayah, kita tetap bergaul. Tapi ingat pergaulan kita dengan batasan-batasan norma-norma yang sudah kita pegang. Rasulullah SAW beliau bersabda, alladzi yukhalitun nas khairun minal ladzina la yukhalitun nas. Orang yang berinteraksi dengan manusia itu lebih baik daripada orang yang tidak berinteraksi dengan manusia. Jadi teman-teman yang kita bodoh kita jadikan mereka sebagai ajang atau peluang dakwah. Kita masih punya teman-teman yang jahil ya, yang belum kenal hidayah. Jadikan ini sebagai peluang dakwah, ladang pahala bagi kita untuk mendakwahkan kebenaran dan hidayah kepada mereka. Karena bagaimanapun juga man dalla ala khairin fahuwa ala fa'ilihi. Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain kafa'ilihi, maka seperti orang yang mengerjakan dan orang yang mengikutinya. Karena itulah ya, jadikan teman-teman kita ini sebagai ladang pahala kita untuk berdakwah. Kita ajak ketemuan tapi di tempat-tempat yang lebih baik atau di rumah kita dengan sedikit ya kasih masukan dakwah, disetelin TV dakwah dan seterusnya. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum dari hamba Allah di Cikarang. Bagaimana cara menasihati anak yang jika marah dia bisa membuat ibunya selalu menangis, padahal ibunya tersebut tidak pernah mengajarkan hal yang buruk? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita menasihati anak ketika anak ini marah dan emosi membuat ibunya menangis. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ujian kehidupan dunia itu
di antaranya adalah datang dari anak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banun zinatul hayati dunia." Harta anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi dalam ayat yang lain, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Jadi dalam satu ayat Allah mengatakan harta dan anak perhiasan dunia, tapi dalam ayat yang lain, "Innama amwalakum wa auladakum fitnah." Sungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Nah, ini ujian kita ketika anak diberi nasihat, tidak mempan, dia marah, emosi, membuat orang tua menangis. Maka yang kita lakukan yang pertama adalah berdoa pada Allah SWT. Agar Allah yang maha kuasa, yang maha penyayang, yang maha membolak-balikan hati seorang hamba bisa melembutkan hati anak kita. Jadi kita jangan putus asa, berdoa. Dan berdoa ini perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana dengan doa orang yang tidak dapat hidayah bisa mendapatkan hidayah. Lihatlah sahabat Abu Hurairah yang selalu minta doa kepada Rasul. "Wahai Rasul, doakan untuk ibuku biar masuk Islam." Ya. Abu Hurairah tidak putus asa untuk mendoakan ibunya yang belum masuk Islam. Akhirnya Allah mengabulkan doa Abu Hurairah dan ibundanya masuk Islam. Jadi kita doakan anak kita ketika dia selalu marah membuat hati kita menangis, angkat tangan kita ke langit. Walaupun kita merasa dizolimi sama anak, dan doanya orang yang dizolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah, kita doakan kebaikan buat anak. Kita dizolimi sama anak, sampai kita menangis, maka doakannya kebaikan. Jadi jangan dibalas keburukan, balas dengan kebaikan. Ya Allah, lembutkanlah hati anak saya. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, ya. Palingkanlah hatinya ke jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan yang engkau ridhoi. Seperti itu. Doakan. Apalagi kita sebagai orang tua. Yang doa orang tua kepada anak termasuk golongan doa yang mustajab. Yang kedua, ketika kita menangis karena perbuatan anak kita yang tidak bisa dinasehati, ya, atau selalu menyakiti hati ibundanya, maka tetaplah terus menasehati dengan merubah metode dalam menasehatinya. Ya, kita tetap memberikan nasihat, tapi metodenya mungkin kita rubah caranya. Ketika dia tenang, ketika anak ini tenang, ya, sedang santai, bisa menerima masukan, maka kita masuk ke sana. Ya, semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih ada satu pertanyaan Ustaz, ini dari pemirsa di Kebumen, Jawa Tengah, dari Soleh Habib. Assalamualaikum, afwan di luar tema Ustaz, apa bacaan zikir Rasulullah setelah salat wajib? Baik, saudaraku di Kebumen, apa bacaan zikir doa Rasulullah setelah salat wajib? Yang pertama, beliau ketika sudah mengucapkan salam, selesai salat ke kanan dan ke kiri, kemudian beliau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian ya, setelah itu beliau membaca zikir yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda, ya, dan seterusnya. Itu zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dan zikir tambahannya dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah sama 33 kali, kemudian Allahu Akbar juga 33 kali. Apabila Anda ingin mengetahui lebih jauh dan lebih lengkap, bisa dicari, ya, dalam buku-buku yang sunnah mengajarkan zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW selesai sholat wajib. Karena zikir-zikir setelah sholat itu memang untuk sholat wajib, bukan untuk sholat sunnah. Jadi kalau ada pembahasan adzkarus sholat, zikir-zikir sholat, maksudnya adalah zikir sholat setelah sholat wajib. Karena setelah sholat sunnah itu nggak ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, itu nggak ada. Yang ada untuk apa? Sholat-sholat wajib. Nanti bisa diketahui dalam buku-buku lebih lengkapnya. Nah, Jazakallahu Ustaz, sepertinya masih ada satu penelpon yang masuk Ustaz. Kita coba angkat Ustaz. Ya, silakan. Sudah terhubung? Langsung. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bapak silakan langsung. Ustaz mau nanya tentang cara mengimplementasikan surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 itu bagaimana Ustaz? Surat Al-Ahqaf 13-14 tentang apa Pak? Ya, Dari mana Bapak? Telepinya? cara mengamalkan bisa mendapat jannah itu Ustaz. Oh seperti itu ya Pak ya. Sudah Dari cukup Kalimantan Tengah. dari Kalimantan Tengah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya baik, Kalimantan Tengah Ustaz. iya Masya Allah. Baik Pak, sudah kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara kami dari Kalimantan Tengah. Ya, Ya, beliau menanyakan bagaimana implementasi. mengimplementasikan surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak mendapatkan ketakutan, kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih. Balasannya ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah, di sini adalah tauhid. Ya, tauhid rububiyah, pengakuan seorang hamba bahwa Allah lah Rabb satu-satunya. Di sini pun terdapat tauhid uluhiyah. Bagaimana ketika kita mengatakan Rabb yang kita sembah, Rabb yang kita ibadahi hanya Allah. Ini tauhid uluhiyah. Berarti ketika seorang itu bertauhid, dia mengakui tauhid rububiyah, mengakui tauhid uluhiyah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas tauhid. Ini implementasi, tidak berbuat syirik. Maka orang yang semacam ini nggak usah khawatir, fala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak pula mereka bersedih karena mereka bertauhid kepada Allah. Ya, bagaimana memperjuangkan tauhid akan banyak tantangan, cobaan, ujian dari keluarga. Ya, dibilang ajaran kamu apa? Kok tidak mau lagi ikutan bawa sesajen? Ya kan? Tantangan. Tapi harus summastaqamu. Mereka harus istiqomah. Nggak perlu sedih. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah orang-orang penghuni surga. Yang bisa mengamalkan agamanya istiqomah, ulaika ashabul jannah khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Maka kalau kita sudah berilmu kemudian beramal, amal itu kan istiqomah. Itulah kebahagiaan, puncak kebahagiaan kita. Kalau kita berilmu kemudian mengamalkannya. Allahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan tadi. Merupakan pertanyaan terakhir di sesi kajian di pagi hari ini. Tidak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda di kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz dari materi kemudian dari tanya jawab yang sudah diberikan penjelasan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan atau kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan ilmu-ilmu yang hak dari Rasulullah SAW. Pemirsa Hasan TV atau kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah kita dapat berjumpa kembali dengan kajian-kajian di Hasan TV. Silakan simak terus. Insya Allah nanti di besok ada kajian tentang mode ya. Kemudian ada acara spesial di hari Ahad malam Senin, insya Allah ada Hasan Bincang Santai, yaitu dengan Ustadz Aminur Bets dengan judul Jual Moral Biar Viral. Jadi silakan disimak terus kajian-kajian dan dakwah di Hasan TV
Tak lupa kami dari kru yang bertugas memohon maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.